Bab 1. Tiba di desa. Selamat mendengarkan. Jam sudah menunjukkan pukul 23.15 ketika kami sampai di depan halaman sebuah rumah. Kemudian seorang laki-laki tua keluar dari dalamnya dan Papa mengajak kami untuk turun. Selamat malam, Nek Marta. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Tidak apa-apa, Le. Ini semua keluargamu? Senyum hangat terpancar dari wajah tua yang sedikit menghitam karena paparan sinar matahari yang cukup lama. Iya, Nek Marta. Perkenalkan, ini istriku Dina, anak pertamaku Keisha, dan anak keduaku Miranda. Kami pun bergantian bersalaman, disertai mencium tangannya sebagai rasa hormat kami kepadanya. Sesaat kemudian, keluar seorang ibu tua yang memakai jarit mempersilahkan kami masuk ke dalam untuk beristirahat. Lekna, nama yang Papa panggil untuknya. Dan kami pun kembali bergantian bersalaman dengannya. Berangkat jam berapa? Yang sabar ya, di balik cobaan pasti ada hikmahnya. Ikhlaskan semuanya. Toh rumah orang tuamu juga sudah 17 tahunan tidak terpakai. Jelas Mbah Nah, sebutanku untuknya. Tadi siang, Lekna, aku sudah ikhlas. Ya sudah, ceritanya lanjut besok. Sekarang istirahat dulu di kamar depan. Terima kasih, maaf merepotkan, ucap Papa. Kami pun masuk bersama ke dalam tamu yang berukuran 4 kali 4 meter dengan jendela dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Rumah Mbah Marto cukup besar bila dibandingkan dengan rumah tetangga yang jaraknya sekitar 200 meter. Papa bercerita saat mulai merantau ketika berumur 19 tahun. Dan 2 tahun setelah itu orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat akan mengunjunginya. Maka dari itu, Papa enggan pulang kampung karena merasa bersalah atas meninggalnya nenek dan kakek. Terlebih setelah menikah dengan Mama, wanita tangguh yatim piatu yang dari lahir sudah hidup di panti asuhan. Mereka berdua merintis usaha bersama sampai bisa mendirikan sebuah pabrik tekstil besar di ibu kota. Hingga akhirnya dihancurkan oleh sahabat Papa sendiri. Sahabat yang dikenal Papa saat pertama mengenal Jakarta. Setelah lelah bercerita, kami pun mulai untuk tidur bersama. Tetapi entah kenapa, mata ini sulit terpejam. Seperti ada seseorang yang mengawasi dari balik jendela kayu itu. Sepertinya semua sudah terlelap, kecuali aku. Jadi, kuberanikan diri untuk mendekati jendela itu. Mengintip dari celah kecilnya, aku melihat seperti sosok wanita berkebaya putih dengan bercak darah yang menetes dari lehernya, sedang berdiri di depan jendela disertai senyum manisnya. Aku pun mundur teratur untuk kembali ke tempat tidur. Tapi sebelum mencapainya, aku mendengar ketukan di jendela itu. Suaranya lambat tapi pasti, membuatku bergidik ngeri dan mencoba teriak untuk membangunkan Mama. Tapi mereka tidak mendengarku dan aku tak bisa bergerak lagi. Ma? Mama? Papa? Nia? Teriakku yang akhirnya bisa membangunkan salah satu dari mereka. Ada apa, Kakak? Aku yang langsung bisa lari, memeluknya sambil memejamkan mata. Tapi tidak mungkin kuceritakan kepadanya, karena kurasa dia belum cukup umur untuk mengetahuinya. Oh, tidak apa-apa. Tadi kakak lihat ada serangga di atasmu.
Jadi kakak membangunkanmu. Maaf ya Mia, ucapku membohonginya. Apa karena tante yang kita temui di tengah hutan tadi, Kak? Dari mana kamu tahu? Mia juga lihat. Tapi karena Mia kira kalian tidak ada yang tahu, jadi Mia diam saja. Hah? Apa kamu bisa melihat makhluk seperti itu sebelumnya? Mia hanya mengangguk dengan wajah pucat karena ikut merasa takut. Lalu, ketukan jendela terdengar lagi diiringi suara tangis lirih seorang perempuan. Tangisan yang menyayat hati, disertai rintihan kecil. Yeay, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di tab selanjutnya. Bye.